Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Salam gubuk gubuk. apung. Hari ini kita mau bahas Dubai. Ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Kenapa pekerja bangunan di Dubai itu gajinya murah tapi banyak peminatnya? Siapa yang mau jawab duluan nih Bapak Ibu? Oh iya Bu, terima kasih Bu Putri. Sebenarnya kalau menurut saya itu kan di Dubai itu gajinya besar karena Dubai itu kan negara yang kaya. Nah mungkin kenapa bisa bilang di gajinya kecil, mungkin karena gajinya besar, terus pengeluarannya lagi lebih besar, Bener sehingga nominalnya itu juga. bisa terbilang kecil. Ya contoh misalkan kita di sini gaji 3 juta, tapi kan pengeluaran kita makan tuh nggak seberapa ya. Mm. Mungkin satu hari bisa 10 sampai 20 ribu, sehingga kita wah merasa besar gajinya. Padahal kan nominalnya 3 juta kan kecil. Tapi di Dubai dengan nominal 5 juta umpamanya dalam sebulan, tapi kan pengeluaran lebih besar lagi. Bener, jadi salah satu faktornya. Nah, Ya. faktornya mungkin seperti itu kalau menurut saya Bu ya. Mungkin dari Bu Latifah lebih Kalau dari beda. bulat, kenapa kira-kira banyak peminatnya Bu? Udah tahu nih kira-kira bakal kurang, tapi masih banyak peminatnya. Setahu saya juga Dubai itu kan salah satu negara yang memang Menggiurkan ya. menggiurkan sekali. Pertama dari Dan pariwisatanya Bu ya. Dubai pariwisatanya kan kemudian memang dia itu kan juga punya alam ya, ibaratnya sumber alamnya yang terbesar juga gitu. Jadi banyak juga pengunjung yang datang, kayak minyak buminya juga kan salah satu yang Benar. memperkaya mereka juga di sana sebagai negara yang sultan ya, negara sultan ya. Iya, Negara negara sultan sultan. ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau menurut Bapak Ibu di sini karena ya tadi salah satunya faktor alam yaitu minyak bumi. Pariwisatanya juga. Pariwisatanya juga. Kalau kita merancu sama artikel, ada salah satu artikel Bapak Ibu, ternyata kenapa di sana sangat menggiurkan karena ya tadi pendapatannya gede tapi itu untuk pekerja yang resmi ternyata, tapi kalau yang Oke. tidak resmi ilegal Kurang mungkin ya. iya Oh, itu Di digajinya bawah. di bawah yang di di apa ya ditawarkan. iya kan Mm-mm. faktanya gini Bu ya. Itu bukan dibilang nominalnya kecil ya. Iya Kalau benar. kalau kita lihat gajinya kecil, tapi kenapa kok dari negara-negara lain itu banyak yang bekerja di Masih mau Dubai gitu gitu kan, ya. yang masih mau kan. Kalau seandainya kecil nominalnya kan nggak mungkin mau ya. Mungkin tadi benar Bu Putri, kalau emang resmi mungkin gajinya besar, kalau Betul. ilegal ya siapa sih yang mau nerima Iya. ilegal yang tidak jelas dengan identitasnya. Nah, terus kemudian ada juga pertanyaan, kira-kira Bapak Ibu mungkin tahu, kira-kira di Dubai itu kenapa alkohol dan prostitusi itu dilegalkan, Eh, alias tidak ada peraturan gitu, Pak? Setahu saya ya kalau alkohol itu kan diharamkan ya, iya sedangkan Dubai itu betul. kan salah satu negara yang Islam. kita tahu Kita ya lempar ke Pak Muslim Bada. ya. Coba Pak Bada Ya, boleh dijelaskan. memang alkohol itu kan salah satu penyebab sumber daripada kejahatan. Orang kalau udah mengkonsumsi alkohol, hilang pikiran, itu akan terjadi pembunuhan, terus perjinahan dan lain sebagainya. Nah, cuma kenapa sih bukan seolah-olah kayak dilindungi di sana ya? Mungkin kan gini Bu ya. Dubai itu negara besar, negara kaya, sehingga mungkin keamanannya lebih terjamin. Jadi kalau mereka minum minuman keras atau eh, prostitusi itu Prostitusi ya, ya. mungkin dia ada ruangan atau gedung khusus, atau mungkin kalau emang ada yang melanggar seperti itu, langsung keamanannya bertindak tegas. Kalau di kita kan maaf ya, di kita mah kadang mabuk-mabukan di pinggir jalan sehingga meresahkan Soal masyarakat. media Berarti ya. seimbang lah ya, maksudnya artinya seimbang tuh dengan negara yang memang kaya, kemudian juga keamanannya pun terjamin juga Iya. gitu ya, artinya Bukan ya, berarti bukan berarti prostitusi dan alkohol Dibolehkan itu ya, dibolehkan, ya. bukan kan? Sama, semua juga pasti melarang dengan kejahatan. Cuma bagaimana mungkin negara penyeimbang tersebut antara yang keamanannya. Kalau mungkin keamanannya menjamin ya, tidak meresahkan masyarakat gitu. Berarti kalau ngomongin keamanan berkaitan sama pemerintahan ya Pak ya? Nah, bisa jadi Bu, itu kan tentang pertahanan. Peraturan pemerintahannya sendiri Iya. gitu. Tapi kalau dalam Islam teman-teman itu dilarang alkohol dan prostitusi Iya. gitu, karena lebih mendekatkan kejahatan Iya, gitu ya kan Pak. ada keterangan apa ya, setiap yang memabukkan itu pasti haram. Haram. sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu. Nah, itu yang berlebihan juga. Kita juga makan terlalu kenyang kan, berlebihan timbulnya kita ngap. Enggak benar. Iya, kan nggak Obesitas. boleh ya berlebihan. Nah,
masuk ya ke dalam berlebihan tadi, mungkin kita juga tahu bahwa Dubai juga sekarang sedang dilanda badai ya Pak ya. Iya. Kita tahunya kan lagi Oh ada iya teman-teman, masalah ada nih. badai Nah, yang baru terjadi ya baru Bu? terjadi Oh banget. gitu. Nah itu mungkin di sana karena berlebihan, salah satunya itu kan memang kita tahu kan Dubai itu panas ya, gersang gitu Benar, ya. 35 derajat teman-teman. Tapi sekarang kan di sana tuh dingin nih kasar gitu lah ya, ibaratnya Itu bisa bisa di. kenapa Iya, terjadi? ini kira-kira kenapa Bu Latifah ya? Iya. Nah saya juga baca ternyata barusan ternyata di sana tuh memang udah lama ya membuat kayak Hujan clouding buatan seeding, mungkin. jadi Oh, artinya gitu. kayak awan buatan gitu loh Kak. Ah, Nah mungkin karena saking terlalu berlebihan ya, namanya sesuatu hidup kan kalau berlebihan itu tidak baik Iya. ya. Oh berarti awan Jadi ada itu bisa perubahan. dibuat-buat Berarti ya? buatan. ada efeknya juga Nah, gitu Bu ya, efeknya. sehingga Prosesnya gimana sih Bu Lat? Kalau masalah prosesnya ya pasti itu sudah salah satunya memang secara ilmiahnya ya, dimana ya digunakan suatu garam kayak gitulah Bu, salah satu gitu. pengikatnya ya, Iya, pengikat untuk benar-benar. gas atmosfernya sendiri kayak gitu. Keren ya. Nah itu kan Dubai kan memang negara yang sangat banyak uang, kasarnya maju gitu. sekali. Iya, iya. Jadi teknologinya juga untuk pembuatannya semacam dia apa sih yang nggak bisa, kasarnya Dubai itu kan gitu ya. Iya Bu, kalau kita bicara Dubai negara kaya gitu kan, diawali dengan sumber alamnya ya, minyak buminya, gas dan pariwisata. Nah, apa bedanya sih sama Indonesia ya? Kalau kita bicara Indonesia, Bu? Iya, Iya. Indonesia kan, Sama-sama ada ya juga Indonesia ya. kan sumber punya sumber kan, Benar. minyaknya ada Kekayaan gitu apa kan, ya, kekayaan kayak ada. lupa. Bahkan kita itu punya pariwisata yang dikenal dengan surganya dunia, katanya kan gitu ya. Benar. Bali contohnya. Betul. Sehingga Raja dari Ampat mancanegara juga. itu kan, dari negara-negara lain tuh datangan ke kita, dikenalnya ke Bali. Harusnya kita bisa kaya seperti Dubai ya, tapi Iya. kenapa kita belum bisa kaya Bu ya? Mungkin salah satunya memang belum bisa untuk mengelolanya kali ya. Gimana? Benar, kayaknya saya juga setuju sih Pak. Iya. Belum bisa dikelola sama SDM kita. Masih Contohnya ya. kayak Freeport atau tambang emas mungkin ya. Atau juga mungkin kayak minyak wangi. Kalau Bapak Ibu tahu, minyak wangi itu yang diproduksi dari luar negeri ternyata sumber bahannya itu Dari kita dari kita. sebetulnya ya. Berarti SDM kita mungkin ya Bapak Ibu. Berarti Bisa. kembalikan pada diri kita. Dan pemerintah juga pastinya juga harus Terlibat ya. dalam pembuatannya. Makanya kalau misalnya kita pengen maju kayak Dubai ya betul-betul harus Nah, kita kan bisa iya, mengelola gitu. belum lama ini kan kita pesta demokrasi Bu ya. Pemilu nih teman-teman. Iya, ya semoga nanti harapan kita nih Bapak pemimpin kita yang baru Amin, ini ya, Amin. mungkin bisa lah menciptakan Indonesia sekaya Dubai. Ya, karena kan Harapan memang kita, mau iya. menjadi Indonesia emas ya. Iya. Indonesia emas, jadi ya itu memang harus sih, karena ke apa ya, perubahan teknologinya semacam itu memang harus Berarti sudah kita. hikmahnya apa nih Pak Bada dari pemilu tahun ini? Ya hikmahnya sih banyak Bu ya, cuman kalau ya saya nggak bisa bicara banyak ya. Iya. Yang penting pertama itu lari ke diri kita pribadi. Kita kedisiplinan kita, terus bagaimana cara kita untuk berbuat adil ya. Seorang pemimpin itu kan harus tahu apa yang dipimpinnya. Betul. Contoh saya nih seorang imam, saya tahu dong makmum saya ini bagaimana. Di belakang itu ada orang tua ya, ada anak-anak. Jangan sampai saya menentang makmum tahfidz hafal Quran yang saya baca Al-Baqarah, kasihan dong aki-aki ya. Iya. Itu maksudnya. Atau Berarti mungkin sesuai kebutuhan ya Pak? ya pokoknya setiap pemimpin itu harus tahu apa yang dipimpinnya. Bapak Presiden mohon maaf ya, jadi harus tahu dong rakyat kita kebutuhannya apa. Ya, Gitu, setuju. harus berbagi lah, jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin tetap langsa. Gitu Bu maksudnya. ya, Jangan ya. sampai. Ya intinya balance semuanya Pak ya, antara Iya. pemerintah, masyarakat juga saling kerjasama lah. Kerjasama lah, Kerjasama Pak, dengan baik ke kerjasama. depannya untuk menjadi Indonesia emas. Nah, kalau Dubai. seperti kayak timnas kemarin, kenapa bisa menang kan kerjasamanya Wah, baik Bu iya, ya. itu berapa? Ya Berapa? kalau nggak salah itu 4-1 ya. 1-4 ya. Iya, Indonesia 4 yang satu negara lain. Alhamdulillah. Maksudnya gini Bu ya, yang kiper ya jaga gawangnya, yang back mempertahan lapiskan kipernya, yang stikernya, yang apa namanya penyerang tengah, penyerang depan. Jangan sampai nanti semuanya ikut nyerang. Begitu serangan balik di bola pertahanan kita. Iya, iya. Nah, Ya, Indonesia juga harus kerjasama. rapi Bu ya. Ya. Ya mungkin Benar-benar. yang Polri-nya yang bertugas sebagai Kapolri-nya, yang TNI-nya mungkin bertugas sebagai TNI-nya. Kita Betul. masyarakat mungkin Itu bekerja sama, jangan sampai nanti kita Ya. muslim cekcok dengan yang non muslim, kan itu yang Iya. tidak kita harapkan. benar-benar. Jadi semuanya itu teman-teman punya fungsinya masing-masing ya. Betul. Kalau mau maju bersama, mau punya kira-kira
kehidupan yang harmonis, semua harus bisa kerjasama, menjalankan sesuai dengan job desk Iya. atau tugasnya Nah, mungkin masing-masing. kalau saya sedikit bertanya dengan ibu-ibu, kan ini ibu sosiologi dan ibu fisika ya, apa sih pesannya bagi anak generasi kita nih ke depannya? Semoga SDM kita ini bisa lebih maju. Ya. Paling yang pastinya menurut saya ya Pak ya, untuk membangun bangsa ini kan otomatis kita butuh yang namanya anak-anak muda. Jadi mana anak-anak muda ini yang memang harus giat belajarnya saat ini. Karena kalau misalkan kita tidak melek dengan teknologi, itu akan bahaya Oh juga, iya. berdampak bahaya. Makanya ya paling pesan saya, anak-anak mudanya tetap semangat untuk belajar dan menggali potensinya. Yang penting kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang saat Benar, ini ya, Pak. jangan Setuju. sampai kita salah guna itu. Betul. Mungkin ya. Setuju. Mungkin dari Bu Putri ya, Kalau dari pesan saya, untuk siswa pesan kita. buat murid-murid saya, pesan ibu adalah kurang lebih sama kayak Bu Latifah, tetap harus punya niat, punya semangat buat belajar. Karena kalau udah punya semangat, kayaknya masih bisa untuk menggali-gali lagi ilmu yang harus dipelajarin. Kurang lebih itu sih, Pak. Iya. Oke, teman-teman, segitu aja pertemuan hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk aku.